Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang jenis hama dan bentuk kerusakannya. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alina Desideria dengan NIM 134200134. Selanjutnya, ada teman saya Joshua Kevin dengan NIM 134200135. Lalu ada Jafar Taufik dengan NIM 134200136. Ada Zalfa Nahda dengan NIM 134200137. Ada Putri Ruima dengan NIM 134200138. Ada Ahmad Syarif dengan NIM 134200139. Ada Meira Eka dengan NIM 134200140. Dan ada Hamidatus dengan NIM 134200141. Dalam presentasi kali ini ada 3 bagian jenis hama dan bentuk kerusakannya. Yang pertama yaitu hama tanaman semusim, yang kedua hama tanaman tahunan, dan yang ketiga yaitu hama pada bahan simpanan. Yang pertama yaitu apa saja hama yang menyerang pada tanaman padi. Jadi berikut adalah hama yang menyerang pada tanaman padi, yaitu warung batang coklat atau nama latinnya Nila parvata lugiens. Ordonya termasuk Homoptera dan familianya termasuk Delphascidae. Secara biologis, serangga dewasa berwarna coklat dengan 3 garis pada punggungnya berukuran 2 sampai 4,5 mm. Telurnya berwarna transparan dan tersusun seperti buah pisang dalam jaringan tanaman atau batang. Gejala serangan tanaman ini pada tanaman padi yaitu kering seperti terbakar. Gejala ini disebut dengan hopper burn. Orang coklat dapat menurunkan virus kerdil rumput atau yang sering disebut resistan dan kerdil hampa atau ragged stan. Ambang ekonomi dari hama ini adalah nimfa atau imago, 5 ekor per rumpun tanaman berumur 40 hari dan 20 ekor perumpun tanaman berumur lebih dari 40 hari setelah tanam. Yang kedua, yaitu warang hijau atau Nepotes sp. Ordonya Homoptera dan familia Cisadelidae. Secara biologis, serangga dewasa berwarna hijau dengan bercak hitam pada ujung sayap berukuran 4-6 mm. Telur transparan, lonjong, berjajar seperti pisang dalam jaring daun. Gejala serangan yang disebabkan oleh hama ini yaitu daun kekuningan karena terisap cairan selnya. Warang hijau dapat menularkan virus yang disebut tune growth. Ambang ekonominya yaitu nimfa atau imago sebanyak 10 ekor per 10 ayunan jaring. Yang ketiga ada walang sangit atau Leptocoryxa acuta. Ordonya termasuk Hemiptera dan familia masuk ke Coreidae. Secara biologis, serangga dewasa berbentuk pipi memanjang, berwarna hijau, kekuningan, sampai abu-abu muda, berukuran 14-30 mm, telur berwarna coklat merah sampai hitam. Diletakkan pada permukaan daun, aktif pada pagi dan sore hari. Pada siang hari, biasanya hewan ini bersembunyi di balik rimbunnya daun. Gejala serangan yang diakibatkan oleh hama ini yaitu menyerang bulir yang masak susu. Pada bulir terdapat bekas tusukan berwarna coklat, akibatnya bulir padi menjadi hampa atau setengah hampa. Hama ekonomi yang disebabkan oleh hama ini yaitu nimfa atau imago 2 ekor per milimeter kubik. Kemudian, apa saja hama pada tanaman kedelai? Lanjut. Yang pertama adalah kumbang daun kedelai atau Fadonia inclusa. Kumbang ini termasuk dalam ordo Coleoptera dan familia Chrysomelidae. Kumbang berwarna biru kehitaman dengan tepi elita coklat kekuningan. Berukuran 4-5 mm. Larvanya berwarna abu-abu kehitaman dan berkepompong di tanah. Telur diletakkan berkelompok pada bagian bawah daun. Gejala serangannya adalah pucuk, daun, bunga, polong rusak dimakan larva dan kumbang. Kemudian ada kutu hijau atau Aphis glycines. Termasuk dalam ordo
Homoptera, dan famili Avididae. Ciri biologinya adalah kuku berwarna hijau agak kekuningan. Hidupnya berkelompok pada bagian tanaman yang masih muda. Gejala serangannya dapat berupa bagian yang terserang mengalami misforming, sehingga terlihat agak keriting atau menggulung. Pada tingkat serangan yang lebih lanjut menjadi kuning layu. Kemudian ada lalat bibit atau Ophiomyia phaseoli. Lalat bibit termasuk dalam ordo Diptera dan familia Agromyzidae. Ciri biologinya adalah lalat berwarna kehitam-hitaman, telurnya diletakkan dekat pangkal keping biji atau pangkal helai daun pertama dan kedua. Larvanya menggerek keping biji atau daun pertama menuju batang lalu ke pangkal akar melalui kulit batang, kemudian berkepompong di tanah. Gejala serangannya dapat berupa tanaman muda atau bibit layu, kemudian mengering lalu mati. Ambang ekonominya adalah intensitas serangan 1%. Selanjutnya, apa saja tanaman yang menyerang tanaman kubis? Contohnya ada ulat kubis atau Plutella kilostela, termasuk ke dalam ordo Lepidoptera dan famili Uletellida. Secara biologis, larva berwarna hijau cerah, kepala kekuningan dengan bercak-bercak hitam, panjang 9 mm, berkepompong dalam tanah. Gejala serangannya, daun kubis bagian luar berlubang-lubang, tergerek dengan ukuran 0,5 cm. Contoh berikutnya ada ulat jantung kubis atau Corydolemia binotalis, termasuk ke dalam ordo Lepidoptera dan famili Pyralidae. Secara biologis, larva berwarna hijau dengan garis dorsal pucat, garis literal hitam, bagian lateral dan ventral kekuningan dengan ukuran 18 mm. Gejala serangan kubis rusak berlubang-lubang mulai dari bagian tengah atau jantung. Apa saja hama yang menyerang tanaman jagung? Contohnya ada penggerek batang jagung atau Pyrausta nubilalis, termasuk ke dalam ordo Lepidoptera dan famili Pyralidae. Secara biologis, telur diletakkan dalam tumpukan pada tanaman jagung muda berumur 2-4 minggu. Biasanya pada bagian bawah daun teratas. Larva muda memakan daun setelah 7-10 hari masuk dari pucuk ke dalam batang. Kadang-kadang dimakan juga mulai yang belum keluar. Dalam suatu ruas seiring terdapat 4 larva. Kepompong berarti di dalam batang jagung. Kepupuk keluar melalui lubang yang telah dibuat larva sebelum berkepompong. Gejala serangan, batang banyak berlubang, di dalam batang terdapat bekas gerekan. Pada lubang gerekan keluar tepung gerekan berwarna coklat. Selanjutnya ada penggerek tongkol jagung atau Heliotis armigrera, termasuk ke dalam ordo Lepidoptera dan keluarga Notulidae. Secara biologis, telur diletakkan tersebar pada daun, kadang-kadang juga pada buah-buah muda dan filamen atau rambut-rambut bunga betina. Ulatnya menggerek tongkol jagung. Pupuknya terdapat di dalam tanah. Gejala serangan meliputi rambut-rambut jagung terputus-putus, mudah dicabut, dan biji-biji jagung tergerek. Selanjutnya, ada hama tanaman tahunan, yaitu hama yang menyerang pada tanaman kelapa. Antara lain yang pertama, kumbang tanduk atau Orestes rhinoceros, dengan ordo Coleoptera dan familia Scarabeidae. Secara biologi, urat atau larva berwarna putih dengan panjang 10-12 cm, kepala coklat merah, hidup di dalam bahan-bahan organik atau sampah. Kumbang berwarna hitam, bercula dengan panjang 3-5 cm. Dengan gejala serangan, daun muda yang masih terlipat dimakan hingga terpotong. Apabila nantinya terbuka akan berbentuk seperti kipas.
Ambang ekonomi yaitu 20% tajuk terserang dengan 20% tanaman sekitar pohon terserang. Kemudian ada ulat Artona atau Artona catoxantha. Tergolong dalam ordo Lepidoptera dan Zygaenidae. Secara biologi, larva berwarna kehijau-hijauan sampai kelabu dengan bintik-bintik coklat di punggung, kepala lebih besar daripada tubuhnya. Lengat berwarna hijau kekuningan, berukuran 1 cm bila istirahat dalam posisi menggantung. Gejala serangannya yaitu daun-daun tua tergerek hingga berlubang-lubang, dan pada tingkat serangan yang berat, daun menjadi tinggal lidinya saja. Ambang ekonomi, 5 larva per pelepah per pohon dengan persentase parasitasi kurang dari 10%. Selanjutnya ada Chalcochalis sp. Larva tidak berbulu, berwarna hijau atau putih seperti kolang-kaling, panjang 20 mm. Dengan gejala serangan, daun kelapa yang mudah terkoyak-koyak, dan pada tingkat serangan yang berat hanya tinggal lidinya saja. Ambang ekonomi, 5 larva per pelepah per pohon. Selanjutnya ada hama yang menyerang tanaman kopi. Next. Antara lain, yang pertama ada penggerek batang atau Zeuzera coffeae yang merupakan ordo Lepidoptera famili Coccidae. Secara biologis, larva berwarna merah sampai coklat violet dengan beberapa cincin kuning. Telur diletakkan secara berkelompok pada batang atau cabang. Gejala serangannya, batang atau cabang tergerek sehingga tanaman bagian atas layu dan kering. Kemudian ada bubuk buah kopi atau Hypothenemus hampei yang merupakan ordo Coleoptera famili Scolithidae yang secara biologis kumbang berwarna hitam dengan protora kemerahan, panjang 1,6 sampai 2,5 mm, telur diletakkan pada keping biji yang telah tua. Gejala serangannya, keping buah kopi rusak tergerek, buah kopi yang muda apabila terserang akan berubah warna menjadi kuning kemudian gugur. Ambang ekonomi, 5% buah dari 200 butir contoh terserang. Selanjutnya ada hama yang menyerang tanaman kakao. Antara lain ada ngengat atau penggerek buah coklat atau Acrocercops cramerella yang merupakan ordo Lepidoptera famili Lithosolethidae atau Gracillaridae. Secara biologis, ngengat berwarna coklat dengan bercak-bercak putih, telur diletakkan pada permukaan buah yang masih muda. Gejala serangan, buah muda menjadi ketat dan berwarna kuning. Apabila menyerang buah tua atau masak tidak begitu merugikan, hanya terbatas pada beberapa butir biji yang rusak, sedang biji lain tumbuh normal dan dapat masak. Apa ambang ekonomi satu buah terserang per pohon. Kemudian ada kepik atau Helopeltis anthony yang merupakan ordo Hemiptera famili Miridae. Secara biologis, tubuh hitam dengan strip hitam putih pada abdomen, panjang 6,5 sampai 7,5 mm, pada bagian torak terdapat tonjolan, telur diletakkan pada jaringan sklerenkim, terutama pada bagian yang masih muda. Tempat tersebut ditandai dengan 2 benang seperti lilin berwarna putih yang agak bengkok. Gejala serangannya, buah muda berbintik-bintik coklat atau hitam, tidak dapat berkembang mengering, lalu rontok. Buah yang tua mengeras seperti batu. Ambang ekonomi, apabila ditemukan bekas tusukan baru pada contoh yang diamati. Yang selanjutnya yaitu ada hama yang menyerang tanaman teh. Yang pertama yaitu ada penggulung pucuk daun teh atau Enarmonia leucostoma, termasuk ordo Lepidoptera familia Oleteutidae. Memiliki biologi, larva tinggal pada helaian daun bagian atas atau pucuk, kemudian menggandeng tepi-tepi daun pucuk tersebut dengan cairan ludah dan larva menggerek daun dari dalam. Larva panjangnya sampai 11. Bagian kepala berwarna kuning gelap, tubuh berwarna hijau atau hijau gelap, dan memiliki gejala serangan yaitu
daun bagian pucuk tergulung tidak mau membuka. Yang selanjutnya yaitu ada kepik atau Helopeltis sp. Termasuk ordo Hemiptera, familia Capsidae. Memiliki biologi menyerang pada bagian batang, tangkai daun, daun yang masih muda dan bagian pucuk. Telur diletakkan pada jaringan tanaman dan dicirikan dengan adanya rambut-rambut. Dalam satu lubang ditemukan 2-3 telur. Setelah menetas, nimfa mulai mencucuk pucuk yang masih muda. Nimfa berwarna kuning, oranye, dan dapat menghasilkan zat mirip terpenting yang berbau kepik dewasa, dapat terbang dan mudah diterbangkan angin. Kepik aktif pada pagi dan sore hari. Siklus hidupnya 3-5 minggu. Gejala serangannya yaitu terjadi misforming, salah bentuk pada pucuk daun teh. Selanjutnya yaitu ada hama yang menyerang tanaman jeruk. Yaitu penggerak buah jeruk atau Citripestis sagitifera, termasuk ordo Lepidoptera, familia Pyralidae. Memiliki biologi telur diletakkan berkelompok secara tumpang tindih pada kulit buah, terutama pada permukaan bawah. Setelah menetas, menggerak menuju kulit buah dan daging buah pada bagian yang lunak. Larva berwarna kuning kemerahan dan berubah menjadi hijau pada waktu berpupa. Larva menjatuhkan diri ke tanah untuk berkepompong. Siklus hidupnya yaitu 23-27 hari. Memiliki gejala serangan yaitu pada kulit buah ada serbuk sisa gerekan atau cairan gum dan eksudat lain yang menyebabkan buah gugur. Yang ketiga, hama pada bahan simpan atau pasca panen. Contoh yang pertama yaitu bubuk beras atau Scytophilus oryzae. Scytophilus oryzae memiliki ordo Coleoptera dan famili Purpulionidae. Biologinya yaitu telur diletakkan pada material dengan cara membuat lubang, kemudian ditutup dengan sisa gerekan. Larva menggerek masuk ke dalam material. Begitu juga imagongnya. Warna bubuk dewasa waktu masih muda coklat merah, sedangkan setelah tua berwarna hitam dengan 4 titik kuning pada elitranya. Ukuran bubuk 3,5-5 mm tergantung dari tempat hidup larva. Bubuk menyerang beras, gandum, jagung, sorghum, gaplek, dan kopra. Siklus hidupnya kurang lebih 4,5 minggu. Gejala serangannya yaitu bahan menjadi berlubang-lubang dan terdapat sisa gerekan berupa tepung berbau apak. Selanjutnya, kumbang tepung Tribolium sp. dengan ordo Coleoptera dan familia Tenebrionidae. Biologinya, kumbang dewasa berwarna coklat merah, berbentuk agak pipih. Telur diletakkan dalam tepung dan ditutupi tepung. Larva bergerak aktif dalam bahan. Menjelang kepompong, larva akan ke permukaan bahan dan kembali masuk bila telah berbentuk imago. Siklus hidupnya 5 sampai 6 minggu. Next. Lalu ada bubuk gabah Rhizoptera dominica, Rhizoperta dominica dengan ordo Coleoptera dan familia Bustricidae. Biologinya, kumbang bertubuh ramping silindris, berwarna coklat gelap atau hitam, kepala berada di bawah protonum, letakkan di antara butiran atau di dalam lubang gerekan. Larva berwarna putih keabu-abuan. Larva mula-mula memakan sisa induknya bila menemukan lubang bekas gerekan larva masuk ke dalamnya. Menjelang berkepompong, larva membuat rongga
dalam butiran. Siklus hidupnya kurang lebih 1 bulan. Gejala serangannya yaitu gabah berlubang-lubang dan terdapat tepung bekas gerekan. Selanjutnya yaitu Bruchus chinensis, merupakan ordo dari Coleoptera dan familia Burchidae. Secara biologi, kumbang mempunyai moncong pendek dan femur kaki belakang membesar. Elytra berwarna coklat kekuning-kuningan. Telurnya diletakkan pada permukaan bahan tanpa merusak bahan. Setelah menetas, larva merobek kulit telur yang menempel pada kulit biji kacang dan menggerek masuk ke dalam. Siklus hidupnya sendiri kurang lebih 26 hari. Untuk gejala serangannya, biji berlubang dan meninggalkan bekas gesekan. Selanjutnya ada Araecerus fasciculatus, termasuk ordo Coleoptera dan familia Antribidae. Secara biologi dikenal sebagai kumbang biji kopi, di Jawa dikenal sebagai bubuk gaplek. Kumbang berwarna coklat muda berukuran 4-5 mm dengan moncongnya yang pendek. Larva menyerupai uret berwarna putih kelabu. Siklus hidupnya 28-42 hari. Untuk gejala serangannya, bahan berlubang-lubang dan meninggalkan tepung bekas gerekan. Selanjutnya ada Corycira cephalonica. Untuk ordonya termasuk ordo Lepidoptera dan termasuk familia Galeridae. Secara biologi hidup pada bahan-bahan yang bertepung, ngengat berwarna kelabu, coklat agak pucat. Telur berbentuk bulat berwarna putih keruh diletakkan bebas pada bahan. Larvanya menggandeng-gandengkan bahan dengan liurnya sehingga terbentuk gumpalan. Menjelang berkepompong, larva naik ke permukaan bahan dan membentuk kokon. Siklus hidupnya 37-51 hari. Untuk gejala serangannya, bahan berkumpal-kumpal tersebut kemudian keropos serta berbau apok. Jadi begitu, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.